Pada kesempatan subuh ini, sedikit kita akan mengambil pelajaran dari surat Al-Humazah. Surat ini merupakan wahyu ke-31 yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Humazah artinya adalah para pengumpat, penggunjing. Itu arti dari kata Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kata-kata wailun itu artinya adalah kecelakaan. Ada yang mengartikan wailun itu merupakan nama untuk sebuah lembah di neraka. Maka kita kenal dengan nama lembah Wail atau neraka Wail. Sementara kata Al-Humazah itu berasal dari kata Al-Hamas. Al-Hamas artinya adalah mendorong atau dorongan. Maka oleh sebab itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya Allah min hamazat, dari dorongan-dorongan negatif yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi al-hamzu itu dorongan, baik yang disebabkan, baik yang berbentuk fisik ataupun yang berbentuk kata-kata. Itu arti dari kata al-hamz. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini, al-hamzu dalam ayat ini adalah, atau al-humazah dalam ayat ini adalah mengeluarkan kata-kata buruk terhadap seseorang. Itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Dan biasanya ini dilakukan di belakang orang tersebut, tidak di depan mereka. Maka oleh sebab itu dalam istilah lain ini disebut dengan ghibah. Diambil dari kata ghaib yang artinya tidak nampak atau di belakang. Ghaib, ghibah. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang kami bicarakan itu memang ada pada diri dia ya Rasul? Bagaimana kalau seandainya keburukan yang kami sampaikan itu memang ada pada dirinya ya Rasul? Maka kata Nabi, itulah ghibah itu. Menceritakan keburukan orang lain di belakang orang. Tapi kalau seandainya keburukan yang diceritakan itu tidak ada pada diri dia, maka sebenarnya dan sesungguhnya itu disebut dengan buhtan, kata Nabi. Kebohongan yang sangat besar. Masyarul muslimin, Bapak Ibu, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wailul likulli humazatil lumazah. Sementara kata lumazah, lumazah itu mengejek orang menggunakan gerakan tubuh. Kadang-kadang dengan kerlipan mata. Ada dulu, mohon maaf, presiden kita, salah seorang presiden kita, itu pernah yang matanya buta. Nah, banyak orang yang mengejek dengan kerlipan mata. Nah, menggunakan gerak-gerik tubuh. Itu disebut dengan al-lumazah. Beda dengan al-humazah. Kemudian, likulli, arti kata likulli, likulli artinya adalah setiap. Kita contohkan. Penumpang bis itu turun dari bis. Kira-kira semuanya ikut turun atau tidak? Bisa jadi ada yang tidak. Tapi kalau disebutkan setiap penumpang bis itu turun dari bis, berarti semuanya ikut turun. Tidak ada yang tidak turun. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah.
celakalah bagi setiap pengumpat, baik itu dalam bentuk omongan, ucapan, maupun dalam bentuk gerak-gerik anggota tubuh. Wailul likulli humazatil lumazah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam agama kita atau di dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan bergunjing atau mengumpat ini dalam bentuk apapun. Tapi disebutkan oleh para ulama, ada 6 tempat yang mana kita boleh menceritakan kesalahan atau keburukan orang lain. Yang pertama, kita boleh menceritakan keburukan orang lain dengan harapan apa yang kita sampaikan itu bisa meringankan beban yang dialami orang tersebut. Contoh, ada orang yang punya satu penyakit. Lalu kemudian kita sampaikan penyakitnya ini ke salah seorang dokter yang menurut kita dokter ini bisa mengatasi masalahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Yang kedua, kita boleh menceritakan keburukan orang lain kepada orang yang menurut kita bisa menghalangi terjadinya keburukan tersebut. Contoh, kita tahu ada orang yang berniat melakukan kesalahan, berniat melakukan kejahatan. Lalu kita laporkan ke polisi dengan tujuan supaya kejahatan tersebut tidak jadi dia lakukan. Maka ini diperbolehkan. Yang ketiga, kita boleh menceritakan keburukan orang lain dalam bentuk meminta fatwa dalam masalah agama. Ini yang dilakukan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna Abu Sufyan rajulun syahih." Suamiku ya Rasul, Abu Sufyan itu adalah orang yang pelit, kikir. Boleh tidak saya ambil hartanya secara diam-diam? Artinya, dia menceritakan keburukan suaminya kepada orang lain. Tapi tujuannya adalah untuk meminta fatwa. Maka ini diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kita boleh menceritakan keburukan orang lain ketika orang itu melakukannya secara terang-terangan. Misalnya, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Maka otomatis kita semuanya sadar ini adalah kebohongan, keburukan. Dan dia sampaikan itu secara terang-terangan. Dia ajak orang untuk mengikuti dia. Maka dalam hal ini kita boleh menceritakan dan menyampaikan keburukannya kepada orang lain. Itu yang kelima tadi, atau yang keempat. Yang kelima, kita boleh menceritakan keburukan orang lain supaya orang yang kita sebutkan tadi agar bisa dikenali oleh orang lain, bukan dengan tujuan untuk menyampaikan aib atau cacatnya. Contoh, kita sebutkan tadi si Umar kirim salam. Umar yang mana? Umar yang matanya buta sebelah. Kita sebutkan keburukannya, tapi hanya untuk sekedar membedakan dia dengan orang lain. Itu boleh. Dan yang terakhir, yang keenam, kita boleh menyampaikan keburukan orang lain dengan tujuan untuk memperingatkan orang dari kejahatannya. Ada orang melamar anak kita, lalu kemudian kita tanyakan kepada kawannya, ini bagaimana akhlaknya. Nah, temannya ini boleh menyampaikan kekurangannya, keburukannya, tapi hanya sebatas bagaimana dia ditolak saja. Jangan kita telanjangi, jangan kita sampaikan, jangan kita umbarkan aib cacatnya. Nah, jadi itu yang keenam. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi jama'a malan wa addadah. Biasanya
orang yang suka menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, menyampaikan aib dan kekurangan orang lain, itu biasanya dia merasa dia lebih hebat, baik secara fisik, secara ilmu, maupun secara hartanya. Dia merasa dia lebih kaya dari orang itu. Maka Allah sampaikan pada ayat berikutnya, orang yang mengumpat, menggunjing, serta menceritakan keburukan orang lain itu, alladzi jama'a malau wa'addadah, adalah orang yang mengumpulkan harta wa'addadah. Kata-kata addadah yang pertama artinya sibuk menghitungnya. Orang kalau banyak duitnya, dapat hari ini dihitung, dapat besok hitung lagi, dapat besok hitung lagi, sibuk menghitung. Yang kedua, addadah itu artinya adalah mempersiapkan. Apa maksudnya? Harta tadi tidak saja dia persiapkan untuk dirinya, tapi juga dia persiapkan untuk anak keturunan setelahnya. Dan tentu saja ini secara umum tidak dicela. Tapi kalau seandainya motivasi dia mengumpulkan harta hanya itu satu-satunya, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, penisbatan harta terhadap pribadi seseorang itu disebutkan oleh Allah ada 6 tempat. Kata-kata mal atau kata-kata maluhu, harta dia, penisbatan harta terhadap pribadi seseorang itu ada 6 tempat. 5 diantaranya itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya ada 1 tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tabbat yada abi lahabiu wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Allah menceritakan di situ bagaimana Abu Lahab memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma aghna anhu maluhu, tak berguna baginya hartanya. Allah sebutkan maluhu, hartanya. Ayat lain Allah sebutkan alladzi yunfiku malahu, orang-orang yang menginfakkan hartanya, tapi tujuannya apa? Ria'an nas, supaya disebut orang kaya, supaya disebut orang dermawan, supaya disebut orang pemurah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam ayat ini, yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang menganggap hartanya itu akhladahu, bisa mengekalkannya. Hanya 1 ayat yang dipuji oleh Allah, dan ini bercerita tentang Abu Bakar yang menginfakkan hartanya. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Hanya itu saja. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang mengumpulkan harta tadi, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Apa maksudnya? Bisa jadi orang ini sebenarnya tidak menganggap dia tidak akan mati. Artinya secara zahir mungkin dia tidak menganggap hartanya itu benar-benar akan mengekalkannya. Tapi secara perbuatan yang dia lakukan sehari-hari, pergi pagi, pulang petang, yang dia cari hanya harta, seakan-akan dia hidup untuk selamanya demi harta. Maka disindir oleh Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya. Karena pada prinsipnya, setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kematian. Setiap hari. Kapan? Ketika kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang kita baca ketika kita bangun tidur itu, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, ahyana, yang telah menghidupkan kami. Lalu ba'dama amatana, sebelum Allah, setelah sebelumnya Allah matikan kami. Maksudnya kapan? Di dalam tidur kita.
Masyarul muslimin, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla la yunbadzanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Mereka tidak akan kekal. La yunbadzanna fil hutamah. Allah akan lemparkan mereka ke dalam hutamah. Kata-kata nabad, la yunbadzanna, itu berasal dari kata nabat. Nabat itu artinya adalah membuang sesuatu yang hina. Atau membuang sesuatu yang sama sekali tidak akan memberatkan kita. Ada orang buang sampah. Sampah itu kan sesuatu yang memang mestinya kita buang. Ada orang buang sampah, ketika dia buang itu sama sekali tak ada penyesalan dalam hatinya. Itu namanya nabat. La yunbadzanna, Allah akan campakkan mereka, Allah akan buang mereka fil hutamah. Hutamah akar katanya adalah hatamah, artinya adalah sesuatu yang menghancurkan. Sesuatu yang meremukkan atau menghancurkan. Itu disebut dengan hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan hutamah itu? Di dalam Al-Quran, ketika ada kata wa ma adraka, itu Allah memberi isyarat kepada kita dan menyebutkan bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Setiap ada kata wa ma adraka di dalam Al-Quran, kalimat setelahnya pasti Allah sedang menceritakan kepada kita tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Contoh, Allah bercerita tentang surga, Allah katakan wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa yang disebut dengan illiyun itu? Surga. Dalam ayat lain, wa ma adraka mat-tariq. Kenapa menggunakan kata adraka? Karena tarik bintang jauh. Kita tidak tahu bagaimana hakikat bintang itu, bagaimana mestinya, atau bagaimana sebenarnya hakikat bintang itu. Termasuk dalam ayat ini. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa yang disebut dengan hutamah itu? Neraka. Karena sampai hari ini tak ada seorang pun yang bisa memastikan bagaimana sebenarnya ngerinya dan dahsyatnya azab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Yang ada di dalam Al-Qur'an itu kalimat seperti. Seperti kan tidak sama. Kemudian narullahil muqadah. Hutamah itu adalah api Allah muqadah yang menyala-nyala. Muncul pertanyaan, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyematkan kata nar dengan dirinya? Allah nisbatkan kata nar itu dengan dirinya. Begini, kita berikan sedikit ilustrasi, kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu pergi ke rumah orang miskin. Yang tergambar dalam benak kita, rumah milik orang miskin, maka pasti rumahnya kecil, terbuat dari bahan yang tidak berkualitas, rumahnya mungkin rumah yang sederhana. Tapi kalau disebutkan, dia bertamu ke rumah orang kaya, yang terbentuk di benak kita, di mindset kita, rumahnya besar, fasilitasnya bagus, makanannya enak. Maka ketika disebutkan dalam ayat ini, narullah, api itu adalah milik Allah. Walaupun semua api milik Allah, tapi di sini ada taukid penekanan bahwasanya api yang ada pada hari itu tidak sama dengan api yang ada pada diri kita saat ini. Tidak sama dan berbeda dengan api yang kita pergunakan hari ini. Narullah, api itu bukan sembarang api, tapi api itu adalah narullah, api yang sudah dipersiapkan oleh Allah, al-muqadah, yang menyala-nyala.
allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Afidah. Afidah itu jamak. Mufradnya fuad. Fuad itu artinya hati. Tapi lebih spesifik, fuad itu artinya adalah hati yang bisa merasakan sesuatu, perasaan. Itu arti dari fuad. Orang ketika dia menggunjing orang lain, maka gunjingannya itu datang dari mana? Dari hati yang punya perasaan. Ketika dia menggunjing orang lain, orang itu merasa sakit. Yang sakit apa? Hati yang punya perasaan. Maka disebutkan oleh Allah, narullahil muqadah, akan disiapkan oleh Allah api yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hatinya. Dan wajar. Orang kalau menceritakan aib orang lain, hati orang itu sakit. Maka sebagai balasannya nanti kata Allah, Allah akan bakar hatinya. Karena dia di dunia sudah menyakiti hati orang lain. Kemudian, innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat untuk mereka. Ibu-ibu biasanya di rumah kalau masak kue itu kan pakai oven. Kalau kue dimasak dengan biasa, cara biasa, itu nanti matangnya tidak sampai ke dalam. Maka kalau masak pakai oven, kalau masak kue, kenapa? Supaya matangnya sampai ke dalam. Maka nanti neraka yang dipersiapkan oleh Allah bagaimana? Innaha 'alaihim muqsadah, tertutup dalam sebuah ruangan, tidak ada celah sehingga panasnya menjadi sempurna, masak sampai ke dalam-dalamnya. Fi 'amadim mumaddadah, dan sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang sangat tinggi. Sudahlah mereka dimasak di dalam sebuah ruangan yang berbentuk oven, tidak bisa udara itu keluar, semua panasnya merata sampai ke dalam. Kemudian fi 'amadim mumaddadah, mereka terikat di dalam tiang pancang yang sangat tinggi sehingga tidak ada kemungkinan untuk lari dari dalam tempat tersebut. Kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, ada sedikit kabar gembira. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata humazah dan lumazah. Kata humazah itu, ini bentuk kata yang menunjukkan sebuah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang. Artinya apa? Kata para ulama tafsir, bisa jadi dan semoga saja yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang akan Allah bakar di dalam neraka yang seperti tadi, itu adalah orang yang menceritakan aib orang lain itu menjadi kebiasaan pada dirinya. Adapun kita yang mungkin sekali, dua kali atau tidak sengaja, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang kami sampaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datang dari syaitan dan dari diri kami pribadi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.